Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita semua masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan untuk hari ini kita akan mengadakan diseminasi kegiatan Gubuk Jatim, yaitu terkait dengan pemaparan materi 1 sampai dengan materi 5 yang saat ini akan dibawakan oleh Bu Dani Sevita Sari SPMAGR tentang materi pembuatan resi. Resi itu adalah seperti PowerPoint tapi langsung terhubung dengan internet, dan nanti di situ ada beberapa pengenalan fitur-fitur terkait dengan rumah belajar yang nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran selama pandemi COVID-19. Kepada Bu Dani, saya persilakan. Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya akan sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan portal rumah belajar dan pemanfaatan Prezi. Nah, sebelumnya saya share dulu untuk kontennya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke. Saya mulai, jadi sharing pembelajaran dari rumah dengan menggunakan rumah belajar dan Prezi, seperti itu. Nah, ini disampaikan pada kegiatan diseminasi materi pelatihan Gubuk Jatim tahun 2020. Nah, untuk portal rumah belajar akan saya sampaikan berikutnya. Yang pertama ini terkait dengan pemanfaatan Prezi, yaitu software presentasi, seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi, secara online seperti itu. Nah, untuk pemanfaatan Prezi ini, langkah awalnya adalah kita masuk ke browser tertentu, kemudian kita ketikkan prezi.com, kemudian setelah itu kita harus mendaftar di aplikasi presentasi Prezi itu Bapak Ibu dengan akun kita, kemudian setelah kita masuk, kemudian baru kita memulai menggunakan aplikasi presentasi Prezi. Beberapa tampilan atau template yang ada di Prezi ini diantaranya adalah seperti ini. Jadi kalau sudah punya akun, nanti akan langsung terhubung ke yang sudah presentasi yang sudah kita buat. Nah, oleh karena itu nah seperti ini terlihat Bapak Ibu semuanya nggih? Terlihat. Iya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau kita sudah masuk di prezi.com, kemudian kita mendaftar dengan akun kita di Prezi tersebut, kemudian setelah itu kita baru memulai menggunakan aplikasi Prezi itu. Nah, untuk beberapa template-nya terserah Bapak Ibu nanti yang memilih seperti apa. Nah, yang saya sharingkan ini terkait dengan diantaranya seperti ini. Jadi pembelajaran di rumah dengan rumah belajar dan pemanfaatan Prezi. Nah, rumah belajar ini yang akan saya sampaikan adalah portal rumah belajar ini merupakan aplikasi yang sangat inovatif terkait dengan bahan belajar atau beberapa manfaat untuk pembelajaran yang mana di dalam portal rumah belajar ini ada beberapa fitur, di antaranya ada fitur utama dan fitur pendukung. Dengan menggunakan rumah belajar itu, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kemudian seluruh konten yang ada di rumah belajar itu dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Ini sekilas tentang portal rumah belajar. Terus kemudian untuk fitur rumah belajar, itu ada fitur utama. Fitur utama itu yang pertama ada sumber belajar yang menyajikan bahan ajar di situ.
materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk bisa gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Ini di sumber belajar. Kemudian yang kedua untuk fitur utama itu ada kelas digital. Kelas digital ini merupakan LMS, Learning Management System, pengelolaan pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran secara virtual. Jadi kalau kita mau menggunakan kelas maya atau kelas digital di fitur utama rumah belajar itu ada. Ini terus kemudian ada laboratorium maya. Di laboratorium maya ini ada beberapa simulasi praktek laboratorium yang dikemas bersama dengan lembar kerja siswa dan teori praktikum. Ini di laboratorium maya. Kemudian di fitur utama ini ada bank soal. Di dalam bank soal ini menyajikan beberapa kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, di sini tersedia beberapa akses soal, ada latihan, ulangan, dan ujian. Ini fitur utama, kemudian ada fitur pendukung. Nah, di fitur pendukung itu ada buku sekolah elektronik, kemudian ada peta budaya, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, dan ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini di fitur pendukung di portal rumah belajar. Kemudian pada kesempatan ini saya akan sharing model pembelajaran yang sudah pernah saya gunakan di pembelajaran dari rumah ini terkait dengan crossover learning atau pembelajaran crossover. Nah, pembelajaran crossover ini adalah pembelajaran yang mengkombinasikan, merupakan salah satu model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran yang terjadi secara formal di dalam kelas, yang dalam hal ini kita menggunakan kelas maya atau kelas virtual, dengan pembelajaran informal atau belajar di luar kelas atau di lingkungan sekitar. Ini kemudian untuk sintaknya, untuk crossover learning atau model pembelajaran crossover ini yang pertama memberikan pertanyaan untuk didiskusikan oleh siswa yang sifatnya kontekstual. Artinya kita beri stimulus atau rangsangan beberapa pertanyaan kepada siswa secara formal di dalam kelas, yang dalam hal ini di dalam kelas maya. Kemudian setelah itu langkah berikutnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini siswa dapat menggunakan sumber belajar berupa teks, gambar, audio, video, animasi, baik dari internet atau sumber belajar dari lingkungan sekitar, atau mengkombinasikan. Nah, dalam hal ini, di sintak nomor 2 ini atau langkah nomor 2 ini, siswa dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar untuk mendukung sumber belajarnya. Jadi anak-anak dapat mengakses fitur rumah belajar itu dan mengkombinasikan dengan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga untuk model pembelajaran crossover learning itu mengkomunikasikan, sharing dan publish hasil data yang didapatkan dengan menggunakan media sosial yang ada. Jadi anak-anak pada langkah yang ketiga ini mampu atau dapat mengkomunikasikan hasil data yang didapatkan itu dengan cara mempresentasikan. Ini yang model pembelajaran crossover learning. Nah, pengalaman yang sudah saya gunakan untuk kelas maya atau kelas virtual yang saya gunakan adalah Google Classroom. Di Google Classroom ini, siswa dapat mengakses materi, kemudian tugas, kemudian ulangan yang sudah yang sudah ada di dalam Google Classroom itu. Kemudian anak-anak juga bisa mengumpulkan tugasnya di dalam tugas kelas atau classwork. Ini sharing pengalaman pembelajaran dari rumah yang dilakukan dengan rumah belajar dengan memanfaatkan portal rumah belajar dan model pembelajaran crossover learning, serta pemanfaatan Prezi untuk media presentasi yang menarik karena menyediakan beberapa template yang tidak hanya monoton yang bisa diakses oleh siswa, tapi bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Mungkin seperti itu untuk yang bisa saya sharingkan terkait dengan pengalaman pembelajaran dari rumah. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator
Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani atas pemaparannya terkait dengan pembuatan presi tentang pemanfaatan rumah belajar dalam proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan proses pembelajaran secara daring melalui presi. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan. Mungkin saya, Bu. Iya, monggo Pak Kris. Jadi presi itu kan seperti PowerPoint gitu, tapi di dalamnya kan ada juga kita bisa memasukkan link. Apakah di dalam tadi seperti itu kita bisa men-sharekan atau memasukkan video lah, misalnya video contoh pembelajaran tuh, jadi di presinya, apakah bisa atau di PowerPoint atau video lah, video. Iya Pak Kris. Ya, kelihatannya di presi ini ada menu insert di situ. Nah, insert di situ itu kita bisa memasukkan beberapa, mungkin bisa video atau PPT yang akan kita masukkan ke dalam lembar presentasi ini. Di situ ada insertnya. Jadi mungkin bisa dipilih beberapa media yang akan kita masukkan ke dalam lembar presentasi itu Pak Kris. Di situ. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa bisa diklik, dicoba di ini kan. Saya tutup dulu untuk kontennya. Mungkin seperti itu Pak Kris. Karena ini sharing masih minimal banget. Misalnya kita mau lebih mengembangkan lagi, kita bisa masuk ke beberapa menu yang ada di dalam lembar presentasi di presi. Seperti itu Pak Kris. Terima kasih Bu Dani. Saya kembalikan moderator Bu Dia. Demikian terkait dengan untuk pemanfaatan presi. Jadi di dalam presi itu juga ada link-link yang itu bisa untuk mengambil dari file kita, atau juga bisa langsung dari filenya rumah belajar, atau bisa dari untuk file yang lain. Jadi mungkin nanti bisa untuk dipelajari lagi di tampilan dari yang template-templatenya itu di sebelahnya mungkin ada Pak Kris. Jadi nanti bisa dicoba untuk di situ. Mungkin untuk yang lain atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih udah, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini terkait dengan pemaparan pemanfaatan presi terkait dengan pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bu Dani Sevitasari. Dan untuk hari ini acara ini kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.